Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya YouTube Usahaku Official. Kali ini saya akan membahas tentang modal awal buka usaha fotokopi. Jadi di sini saya udah nulis ini Om, tadi siang. Ini modal yang modalnya maksimal atau modalnya lumayan banyak, dan ini modal yang minim. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan di subscribe, di like, di komen Om. Mudah-mudahan usaha kita berjalan dengan lancar, berkah. Dan buat om-om sekalian atau teman-teman sekalian yang belum mempunyai usaha, mudah-mudahan diberi rezeki untuk membuka usaha sendiri. Saya yakin di sini masih banyak sih di subscribe saya yang belum mempunyai usaha atau yang ingin membuka usaha, khususnya usaha fotokopi. Jadi yang mau buka usaha fotokopi, ditunggu Om video-video saya untuk memotivasi om-omnya semua. Jadi di sini saya akan membahas modal awal buka usaha yang dananya maksimal Om. Jadi saya sering ngobrol sama teman-teman, Om berapa sih modal buka usaha gitu. Jadi dirinci cuma yang gede-gedenya doang Om. Jadi banyak di sini yang modal tidak tertulis tapi nominalnya gede. Jadi ini nomor satu, kontrakan. Di sini modal kontrakan sekitaran 10 sampai 15 juta. Ini untuk daerah yang mungkin Jabodetabek. Kalau untuk daerah kayak pelosokan mungkin 5 sampai 10 juta cukup. Di sini saya membahas tentang modal untuk yang buka usaha di Jabodetabek. Sini kontrakan sekitaran 10 sampai 15 juta. Ini buat kontrakan kita harus nyari yang tempatnya yang bagus Om, yang ada sekolah, yang penduduknya ramai. Tapi kalau untuk sekarang di Jabodetabek, nyari tempat yang kosong atau yang tempat yang bagus kayaknya udah nggak ada. Jadi solusinya ya kita harus bersaing Om. Jadi kita harus bersaing. Jadi makanya saya ditulis di sini yang modal maksimal khusus Jabodetabek. Jadi kalau kita mungkin di Jabodetabek dengan modal minim, kita akan kalah Om. Soalnya kalau kita misalnya datang, kita pendatang baru di tempat itu, tapi saingan kita lebih gede daripada kita, otomatis kita kalah Om. Jadi kalau misalnya saingan kita lebih kecil, kita lebih gede, itu masih ada kemungkinan nanti pelanggan pada ketarik kita semua. Jadi di sini kontrakan 10 sampai 15 juta. Ini dikontrakan, usahain yang ada parkiran Om. Parkiran motor itu paling perlu. Kalau mobil sih jarang sih yang beli mobil, jarang. Jadi yang utama parkiran motor, tempat ramai, kalau ada sekolah lebih bagus. Ini untuk mesin. Di sini kalau kayak saya ini kontrakan ya, kontrakan dulu. Saya ini kontrakan saya 16 juta per tahun. Nanti saya tunjukin di videonya ya Om ya, ntar saya edit. Ini kontrakan saya 16 juta per tahun. Di sekitar sini, di depan saya kantor desa, di belakang kantor desa ada sekolah, ke kirinya ada sekolah, ke sananya ke kiri SD, ke kanan SMP. Kalau penduduk sekitaran berapa ya? 3.000 apa 4.000 penduduk Om. Sini saingan saya ada 3, tapi saingan saya nggak terlalu gede Om. Jadi usaha saya ini masih termasuk lebih gede dibandingin saingan-saingan saya. Makanya pelanggan saya makin lama makin banyak. Nomor 2, mesin. Di sini saya menggunakan mesin IR 5000. Ini Om, mesin saya itu IR 5000. Budget kalau buat mesin saya nulis di sini sekitaran 20 sampai 30 Om. Itu mesin saya sih saya beli dulu 15, tapi kondisinya kurang bagus, jadi nyervis segala macam kena ke 18 sampai 20. Jadi kalau buat pemula usahain mesinnya yang bagus Om. Kalau bisa yang rekor luar, yang harga 30-an juta.
komputer. Sini komputer budget sekitaran 4 sampai 5 juta. Kalau omnya mau pakai komputer yang bekas atau dapat yang lebih murah ya lebih bagus. Saya dulu sekitaran harga 4 sampai 5 juta itu komputer satu set om. CPU, keyboard, monitor, sama mouse-nya. Sini selanjutnya printer. Ini kalau buat Jabodetabek sih harus ada 2 printer om. Jadi satu printer kecil kayak gini om. Printer kecil di sini saya menggunakan printer tipe L3110. Jadi itu harganya sekarang sekitaran 2 juta sampai 2,5 juta. Dulu saya masih beli sih masih 1,8. Itu ada teman baru buka usaha, dia beli di harga 2.200.000. Itu printer kecil buat ngeprint kayak dokumen sih. Kalau foto beda lagi, dia nge-scan sama ngeprint dokumen. Terus printer besar, saya menggunakan printer L1800 yang bisa ngeprint A3, itu paling gede. Itu harganya dulu saya beli masih harga 6.650.000. Teman saya baru beli sebulan yang lewat udah kena 7.400.000. Ini saya bikin budget sekitaran 7 sampai 8 juta. Ini kalau buat yang buka usaha di Jabodetabek sih perlu sih om, daripada kita beli yang biasa yang khusus foto. Itu harganya sekitar 4 sampai 5 juta. Jadi nanggung cuma beda 2 jutaan. Kita udah dapat printer yang lebih gede. Ini om printer L1800 Epson. Selanjutnya ini om. Ini jarang dihitung buat orang yang buka usaha fotokopi. Laminating. Laminating harganya 1 juta sampai 1.500.000. Itu jarang banget itu dihitung. Jadi orang kalau misalnya mau buka usaha fotokopi palingan ngitung kontrakan, mesin, komputer, printer, etalase. Itu doang om. Jadi di sini masih banyak yang sedikit-sedikit, yang 1 juta, ada yang 500.000, tapi di channel lain jarang disebutin. Di sini saya sebutin satu-satu om. Tadi laminating yang harga 1 juta sampai 1.500.000. Staples jilid itu buat ngejilid buku om yang gede. Itu harganya 1 juta sampai 1.500.000. Itu juga jarang itu disebutin di channel-channel lain. Etalase, ini etalase saya kena 8 juta om. Jadi etalase saya terdiri 1, 2, 3, 4, 5. Ini om. Etalase saya ini 1, ini 2, ini di atas 3, 4, sama ini 5. Etalase yang ini yang di belakang saya itu ini ukuran ke atas 90, lebarnya 40, panjangnya 2 meter, sama gitu. Kalau yang atas tinggi 1,5 meter kali 1,5 meter, yang ini 2 meter kali 2 meter om. Jadi itu harganya sekitar 8 juta. Rak pajangan ini juga jarang ini om. Jarang orang yang sebutin di budget buka usaha fotokopi. Padahal di rak pajangan ini nominalnya 1 juta sampai 1.500.000, masih termasuk lumayan. Ini om, rak pajangan kayak gini, yang besi-besi kayak gitu. Itu jarang itu, ini. Jarang banget itu sama rak pajangan ini yang di atas. Ini jarang banget om. Jadi itu harganya udah 1 juta sampai 1.500.000. Ya termasuk lumayan om. Terus rak gantungan itu sama. Rak buku juga masih kena di harga 1 juta om. Jadi rak buku saya ini nih om. Itu rak buku itu yang terbuat dari papan, itu yang tempat di staples, sama ini om. Ini juga tempat buku ini. Itu kena harga di 1 juta. Ini juga jarang ini om. Orang jarang sebutin neon box
neon box itu ya kalau kita misalnya pergi perjalanan atau kemana, kalau ngelihat ada neon box udah pasti fotokopi. Jadi orang patokan neon box ngelihat fotokopi. Itu harganya 600.000, itu udah sama lampu sama kabel. Ini kursi juga jarang om disebutin kursi, padahal kursi ada 3. Kursi kita yang di depan buat pembeli itu kena 100.000. Ini juga jarang, ini stempel dan spanduk itu jarang banget disebutin. Itu kena modal sekitaran 400.000. Terus tempat ini buat yang modalnya lumayan ya om ya, tempat alat listrik kayak punya saya. Di video selanjutnya itu saya bahas tentang alat listrik. Itu tempatnya kena 350.000. Kena 400 om, sama tempat gulungannya itu kena 60, jadi kena 410.000. Terus ini juga jarang ini om, paling jarang banget orang sebutin, naikin daya di toko fotokopi. Jadi kadang orang itunya rukonya palingan 900, 1200. Itu kalau kita mau buka usaha fotokopi yang ada mesin, komputer, laminating, lampu, itu dayanya pasti kurang om. Jadi daya paling minim 2200. Jadi kebanyakan kita naikin daya sendiri. Jadi kena itu harganya 1 juta naikin daya. Ini juga jarang, lampu dan paku. Lampu kayak gini om. Jadi saya nomor 1 di usaha itu penerangan om. Jadi lampu saya itu dulu di situ yang punya kontrakan 1 di tengah. Tapi saya tambahin jadi 2. Sini sama di sini. Itu juga lampunya gede sama lampu di luar. Sama ini om, meja buat tempat komputer. Itu juga jarang itu di ini disebutin. Jadi meja kayak gini om, ini udah kena sekitaran 800.000. Meja buat tempat komputer printer. Jadi di sini tertotal barang yang diam doang ya om ya, bukan barang yang mau dijual. Di sini udah kena hampir 70 juta. Itu barang buat ini kok, alat-alat dari fotokopi yang terdiri dari kontrakan, mesin komputer, printer besar, printer gede, laminating, staples, etalase, rak pajangan, rak gantung, rak buku, neon box, kursi, spanduk, tempat alat listrik, naikin daya, lampu dan paku, sama meja buat komputer itu kena sekitaran 70 juta. Di situ duitnya udah habis banyak om. ATK kalau segede ini om, itu paling minim harus ada 50 juta. Harus ATK. Dulu saya buka usaha ini, ATK saya kena sekitaran 30. Hampir ya segitu om, 50 juta. Dulu pertama buka kayak aksesoris masih belum ada om, sama mainan sedikit, sama alat listrik belum ada. Jadi kan dulu saya buka usaha ini modal saya sekitaran 120 juta buat buka toko ini fotokopi. Jadi sini aksesoris dan mainan budgetnya saya bikin di 3 juta om. 3 juta, alat listrik 7 juta. Jadi kalau di total sekitaran 130 juta om. Buat buka usaha fotokopi itu yang modalnya lumayan ya om. Kalau masih punya tambahan duit, tambahin wifi juga nggak masalah, tambahin wifi. Jadi modal yang buka usaha fotokopi itu ada yang bilang modal 50 atau modal 60 udah cukup buka usaha fotokopi. Jadi kalau kita misalnya buka usaha fotokopi dengan modal segitu, apalagi yang tinggal di Jabodetabek, yang buka usaha di Jabodetabek, kita otomatis kalah saing om. Karena di Jabodetabek fotokopi itu udah banyak, udah ramai. Jadi ya salah satu untuk bisa bersaing, nomor 1 pelayanan, terus harga juga harus om, sama barang. Jadi kalau menurut saya, kalau barang kita yang kita jual semakin banyak, otomatis orang yang mau beli, yang nyari juga semakin banyak om. Jadi kayak misalnya saya fotokopi, kalau saya ngandalin fotokopi doang,
dia misalnya beli aksesoris, jadi kan kalau dia beli aksesoris otomatis omset saya nambah. Kalau dia beli alat listrik atau mainan, jadi di situ om, jadi semakin banyak barang yang kita beli, semakin banyak omset yang kita terima. Mungkin sampai situ doang om. Nah, ininya apa namanya, budget yang harus disediain untuk membuka usaha fotokopi ini om, saya tulis. Jadi ini tadi siang saya tulis om semua. Ini juga masih ada kekurangan om, jadi kayak kita misalnya pergi misalnya mesan etalase, kita kemana kemari itu masih kena biaya juga om, bensin, belum makan sehari 2 hari gak kelar. Apalagi kita buka usaha toko baru itu kan manggil teman lagi. Kalau di sini kan kami ada arisan gitu ya, jadi kalau kita buka toko baru, teman-teman misalnya 4 sampai 10 orang datang bantuin. Jadi itu kan otomatis kita beli rokok, beli minum, beli kopi, sama beli makan. Kita masih makan om. Jadi mungkin sampai sini om. Ini untuk yang modal banyak. Kalau yang modal sedikit ini ntar saya bahas lagi om.